selamat berjumpa kembali di channel ini. Seperti yang kita ketahui semuanya, baru saja terjadi erupsi Gunung Semeru yang ternyata banyak memakan korban jiwa, bahkan puluhan. Ini banyak dikaitkan dengan perjanjian Syekh Subagir dengan Sabdo Palon Tanah Jawa. Salah satu isi perjanjian itu yakni Sabdo Palon atau Ki Semar akan datang kembali untuk membuat huru hara di Tanah Jawa sekitar 500 tahun setelah perjanjian. Apabila adalah salah satu perjanjian yang dilanggar, tersebut seperti dikisahkan dalam kitab Musasar bahwa pada masa dahulu Tanah Jawa dikenal angker sekali, bahkan liar. Banyak dedemit dan setan-setan yang menghuni Tanah Jawa yang kala itu masih dalam atau masih hutan belantara. Suatu ketika Sultan Turki Utsmani, yaitu Sultan Muhammad I, mendapat petunjuk untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Maka diutuslah oleh para ulama untuk menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa atau ke Pulau Jawa. Sayang, mereka tewas karena dibunuh para lelembut Tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran agama Islam. Atas kegagalan tersebut, Sultan Muhammad akhirnya mengutus seseorang yang dikenal alim dan bijaksana, yaitu ahli ruqyah yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib serta memiliki keahlian membabat tanah-tanah yang angker. Sosok tersebut ialah Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bagir atau yang dikenal dengan nama Syekh Subagir, seorang ulama dari tanah Persia. Setelah mendapat perintah Sultan Syekh Subagir langsung berlayar menuju Pulau Jawa. Namun sebelum sampai di Tanah Jawa, beliau mampir di Projogeling, suatu daerah yang diduga berada di India. Ia mengajak warga setempat agar mau menempati Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subagir langsung mengidentifikasi penyebab kegagalan para ulama terdahulu atau pendahulunya yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Rupa-rupanya mereka diganggu para lelembut dan jin yang menolak ajaran Islam. Selanjutnya Syekh Subagir menuju ke Gugelang yang diyakini sebagai titik pusar Pulau Jawa. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subagir menanam tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan Aji Kolo Cokro yang mampu menetralisir daya magis dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa panas sehingga membuat para lelembut menyingkir ke laut selatan Jawa.
kegegeran di dunia goib rupanya mengusik ketenangan Ki Semar Badranaya atau Sabda Palon. Atau sang danyang tanah Jawa tersebut yang ribuan tahun telah kusuk bertapa, akhirnya terjadi adu kekuatan antara Syekh Subagir dengan Ki Semar Badranaya atau Ki Sabda Palon selama 40 hari 40 malam. Karena pertarungan sama-sama kuat, Ki Semar yang sudah merasa kewalahan akhirnya menawarkan perjanjian dengan Syekh Subagir atau Ki Semar Badranaya yang dikenal dengan perjanjian Sabda Palon. Dalam perjanjian tersebut, Sabda Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subagir dan para ulama untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan 4 syarat. Yang pertama, tidak boleh ada pemaksaan dalam agama atau dharma atau kepercayaan. 2. Tidak boleh menghilangkan adat istiadat dan budaya di tanah Jawa. 3. Jika mendirikan kerajaan Islam, maka raja pertama harus berdarah campuran. Maksudnya, apabila bapaknya Hindu, maka ibunya Islam dan sebaliknya. 4. Tidak boleh menjadikan orang Jawa menjadi Arab atau menjadi orang Arab atau Persia. Maksudnya, biarkan orang Jawa menjadi orang Jawa dengan kebudayaan atau dengan kebudayaannya meski agamanya Islam. Di akhir perjanjian tersebut, Sabda Palon mengingatkan Syekh Subagir agar menepati janji tersebut. Ia juga mengingatkan akan datang lagi 500 tahun mendatang untuk membuat huru-hara apabila orang Jawa kehilangan Jawanya, hilang kepribadiannya, dan hilang budi pekertinya. Mengapa hal tersebut sampai terjadi? Syekh Subagir menyanggupi menanggapi hal itu. Syekh Subagir menyanggupi apa yang diisyaratkan Sabda Palon. Ia bersama para ulama yang menyebarkan agama Islam akan menghormati dan melestarikan budaya tanah Jawa. Namun jika suatu kelak karena perkembangan zaman sehingga terjadi perubahan dalam tatanan maupun budaya masyarakat Jawa, maka itu sudah di luar kuasa Syekh Subagir. Ia pun menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik jagat raya, yang menentukan. Lantas apakah semuanya ini, terjadinya erupsi Gunung Semeru maupun bencana ini, merupakan salah satu pertanda sang Sabda Palon kembali untuk membuat kerusakan akibat banyaknya masyarakat yang tak lagi menghormati adat istiadat kebudayaan tanah Jawa? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wasikum wa nafsi bitaqwallah, menjadi introspeksi diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.